Dalam bacaan ini, penulis ingin menyampaikan bahwa pluralisme agama dan kerukunan umat beragama dalam konstruksi elit agama-agama di Kota Malang, yang mana ia melakukan sebuah penelitian sederhana, lalu menghasilkan beberapa pola relasi atau hubungan tentang pentingnya membangun persaudaraan dan kebersamaan yang sejati. Dalam penelitian ini, penulis mengatakan bahwa jika pluralisme dipahami secara baik, maka dapat membantu umat beragama dalam membangun dialog menuju sebuah keharmonisan dan kerukunan yang berdasarkan pada nilai ketuhanan, dikala terdapat banyak perbedaan seperti tradisi agama-agama. Selain itu, penulis juga mengatakan bahwa kerukunan ada, maka akan muncul yang namanya toleransi. Toleransi tentang umat beragama, yang mana akan berjalan jika umat beragama menanamkan sistem mutual trust, yaitu suatu keterikatan atas dasar sistem saling percaya satu dengan satu dalam sebuah komunitas umat beragama. Metode penelitian. Jenis metode yang digunakan pada data tersebut adalah kualitatif, yang dengan pendekatan fenomenologi dan diperoleh dengan cara wawancara, diskusi kelompok terfokus, dan dokumentasi. Kemudian direalisasikan melalui data reduction, data display, dan conclusion drawing. Kemudian melalui prosedur pengujian keabsahan data. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang makna pluralisme yang dijelaskan pada jurnal kali ini. Pada subbab ini, penulis ingin menekankan dua hal yang sangat penting. Yang pertama tentang pemahaman pluralisme agama menurut elit-elit agama di Malang, dan yang kedua ialah pemaknaan pluralisme dan pluralitas. Mari kita masuk di pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama ialah tentang pemahaman pluralisme agama menurut elit agama di Malang. Pemahaman tentang makna pluralisme agama dipandang sangat beragam oleh para elit-elit agama di Malang. Berikut akan saya jelaskan beberapa pandangan tentang pluralisme. Yang pertama ialah elit Islam NU, yaitu Gus Samton mengartikan bahwa pluralisme memiliki arti saling menghargai, namun menolak anggapan bahwa semua agama ialah benar. Pandangan yang kedua ialah dari elit Islam Muhammadiyah, yaitu Agus Purwatdio, mengartikan bahwa pluralitas agama ialah realitas sosial yang memungkinkan pengakuan terhadap 6 kelompok agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Pandangan yang ketiga ialah elit Kristiani dari Pendeta Kusumo Raharjo, berpandangan bahwa pluralisme adalah menerima kebenaran agama lain. Dalam konteks ini maksudnya ialah bahwa semua agama memiliki ajaran yang benar. Semua harus mengasihi dan tidak merasa benar sendiri. Selanjutnya, pandangan yang keempat berasal dari elit Hindu, yaitu Swardika. Swardika berpendapat bahwa pluralisme merupakan hal yang absah, sebagaimana keberagaman dalam agama Hindu. Maka dari itu, umat Hindu dituntut untuk mampu memberikan penghargaan, karena pluralitas adalah suatu kenyataan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan yang selanjutnya berasal dari elit Buddha, yaitu Biku Kantidaru. Biku Kantidaru mengatakan bahwa semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mengajak umatnya agar menjadi orang yang baik dan menghindari kejahatan serta keburukan. Melalui pemahaman ini, kita dapat mengerti bahwa sebenarnya semua agama mempunyai tujuan yang sama, namun menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan jika kita ingin mencapai tujuan yang sama atau mencapai hidup yang bahagia, maka tentunya kita sebagai umat beragama harus saling membantu dan menolong. Setelah mengetahui beberapa pandangan tentang pluralisme menurut beberapa elit Malang, mereka sependapat bahwa mereka dapat beribadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa hak bagi suatu kelompok untuk mengganggu kelompok lainnya. Maksudnya ialah minoritas dapat menghormati mayoritas dan mayoritas dapat menghargai minoritas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin yang kedua di dalam subbab kali ini, yaitu tentang pemaknaan pluralisme dan pluralitas. Pluralisme dan pluralitas merupakan dua kata yang sering digunakan secara bergantian tanpa mengetahui apakah keduanya memiliki makna yang berbeda atau sama. Ada kalanya pluralisme dan pluralitas diartikan sama, yaitu keadaan yang bersifat plural dan jamak serta banyak. Akan tetapi, makna pluralisme sebenarnya lebih dalam. Pluralisme bukan sekedar bersifat plural dan mengakui bahwa perbedaan memang merupakan realitas di dalam kehidupan. Melainkan, pluralisme sejatinya merupakan sikap mengakui, menghargai, menghormati, memelihara, mengembangkan, serta memperkaya keadaan yang bersifat plural tersebut.
Selanjutnya mengenai makna kerukunan umat beragama berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa tokoh agama mewakili 6 agama yang ada di Kota Malang. Pertama-tama, dalam ajaran Islam, pemaknaan kerukunan umat beragama dibagi dalam dua, yakni kerukunan intern, yaitu sikap toleransi antar sesama umat agama Islam, dan kerukunan umat beragama, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati dengan umat beragama lain. Kerukunan ini dapat dilakukan dengan saling mendukung dan menjaga keamanan peribadahan masing-masing agama, atau dapat juga dilakukan dengan saling bekerja sama dalam bakti-bakti sosial, memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi dasar historis dari pemaknaan kerukunan umat beragama dalam ajaran Islam ini yaitu Piagam Madinah, yang mana salah satu poin moralnya mengakui pluralisme serta mendorong keharmonisan dan keterjaminan kebebasan beragama. Yang kedua, dalam kekristenan, di mana pemaknaan kerukunan antar umat beragamanya dilandaskan pada hal kasih, tentang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, juga tentang jangan membalas kejahatan kecuali dengan kasih dan doa, di mana perintah mengasihi ini tidak hanya mengacu pada sesama umat Kristiani, tetapi juga pada sesama manusia lainnya yang berbeda agama namun tanpa memandang perbedaan agama tersebut. Selain itu, adapun landasan historis dalam pemaknaan kerukunan umat beragama dalam Kristiani ini berangkat dari agama Abrahamik, yang mana memungkinkan adanya sikap hidup rukun antar umat beragama karena berasal dari sumber yang sama, yaitu agama Abrahamik tersebut. Yang ketiga, dalam agama Katolik, yang mengartikan kerukunan dengan menerima perbedaan. Dalam kerukunan beragama ini, nilai yang dijunjung tinggi adalah posisi manusia itu sendiri, di mana semua manusia dipandang memiliki hak yang sama dan setara di hadapan Tuhan karena merupakan gambar dan citranya. Sehingga dengan demikian, jika mencintai Tuhan berarti sama juga dengan mencintai manusia ciptaannya. Nah, dengan demikian, maka keharmonisan dalam kerukunan itu dapat tercapai. Yang keempat, dalam agama Hindu, pemaknaan kerukunan antar umat beragama ini dimulai dengan konsep tentang keesaan Tuhan, dengan pandangan semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang esa itu. Adapun kerukunan juga diartikan dengan adanya sikap saling menghormati dan saling membantu, serta adanya kedamaian dan kebahagiaan antar umat beragama, baik dalam acara keagamaan maupun acara sosial, dengan kegiatan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Adapun landasan teologi Hindu dalam pemaknaan kerukunan antar umat beragama ini meliputi yang pertama Trihita Karana, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan juga manusia dengan alam. Yang kedua ada Tatuan Asih, yaitu menempatkan diri dalam posisi orang lain juga. Dan yang ketiga ada hukum karma, yaitu kepastian hukuman atas kejahatan yang dilakukan setiap orang. Yang kelima, dalam agama Buddha memaknai kerukunan antar umat beragama dengan sikap saling menghormati dan saling silaturahmi, atau juga dengan keharmonisan dan keutuhan serta toleransi yang menyadari akan adanya perbedaan, tetapi tetap saling menolong dan mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kerukunan ini juga dipandang dapat diwujudkan pertama-tama dengan pemahaman yang benar tentang pluralisme. Selain itu, landasan teologis dalam pemaknaan kerukunan antar umat beragama dalam agama Buddha ini dapat dilihat dari keyakinan adanya metta, yaitu cinta kasih, dan karuna, yaitu kasih sayang, yang mana intinya adalah dengan berlatih memancarkan cinta kasih dan kasih sayang ini, maka kerukunan itu dapat terwujudkan. Yang keenam, dalam agama Konghucu yang melandaskan pemaknaan kerukunan antar umat beragama ini dengan ajaran Huai Jili Sisyongti, yang berarti di 4 penjuru lautan kita semua saudara. Jadi jika seseorang mau maju, maka ia perlu untuk memajukan orang lain, yaitu saudaranya sendiri. Hal ini meminimalisir eksklusivisme dan egoisme dan justru mewujudkan keharmonisan dan kerukunan. Dalam jurnal ini, kelompok juga menemukan bahwa penulis memaparkan upaya-upaya yang dilakukan antar umat beragama di Kota Malang untuk tetap menjaga keharmonisan dan kerukunan. Nah, upaya-upaya ini didapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh agama maupun lembaga-lembaga yang ada di Kota Malang. Nah, ternyata upaya-upaya yang dilakukan ini mempunyai satu tujuan, yakni untuk hidup berdampingan dengan agama yang berbeda, dengan latar belakang suku dan budaya yang berbeda, untuk saling bergandengan dan peduli dengan masalah-masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan pertama ialah dari dalam diri, kesadaran diri, dan juga perubahan pola pikir, dan tentunya hal itu juga akan berdampak pada tindakan kita ketika kita menjumpai berbagai macam perbedaan di luar. Nah, oleh karena itu, pemuka-pemuka agama juga menyatakan bahwa penting dalam internal agama masing-masing untuk menekankan bagaimana cara menghargai dan bagaimana toleransi yang benar untuk saling menghargai dengan berbagai macam agama. Dan kemudian dari dalam internal itu sudah kuat dan sudah ada pola pikir untuk saling menghargai itu, maka ketika kita keluar, kita akan menghadapi dengan berbagai macam perbedaan. Kita sudah tahu cara bagaimana untuk saling menghargai dan menghormati. Nah, adapun kegiatan tindakan konkret yang dilakukan oleh para masyarakat dan juga pemuka-pemuka agama untuk membuka pemikiran dalam rangka menghargai dan menjaga keharmonisan antar agama, yakni ada diskusi dan ceramah, dan juga ada dialog-dialog yang dilakukan. Selain adanya budaya saling menghargai dan membuka diri terhadap agama-agama lain di Kota Malang ini dapat membangun sikap saling percaya atau disebut dengan mutual trust. Adanya beberapa upaya yang dapat dibangun untuk merintih kembali mutual trust antar komunitas
agama. Yang pertama yaitu upaya untuk membangun mutual trust akan tergantung pada kemampuan umat beragama dalam meretas rekonsiliasi untuk membangun sikap saling percaya antar komunitas agama untuk melupakan relasi yang kurang baik dalam warisan sejarah kemanusiaan di masa lalu. Nah, yang kedua, dalam rangka merespon realitas konflik dan kekerasan ini, komunitas agama-agama perlu membangun gerakan alternatif yang didasarkan pada semangat perdamaian anti kekerasan. Yang ketiga, yaitu membangun proyek bersama untuk mencapai tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Beberapa tokoh elit beragama di Malang mengatakan bahwa terwujud atau tidaknya sebuah kerukunan umat beragama ditentukan oleh faktor pendukung dan faktor yang menghambatnya. Yang pertama adalah faktor pendukung. Melalui pandangan dari para elit Islam, Kristiani, Hindu, Buddha, dan Konghucu, faktor pendukung kerukunan umat beragama meliputi adanya sikap saling menghargai, memahami, menghormati, keterbukaan, kebersamaan, saling membantu, saling menolong, serta adanya kesadaran umat beragama untuk bersikap inklusif terhadap komunitas agama lain. Faktor yang menghambat kerukunan umat beragama berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh agama di Indonesia, seperti Islam, Kristiani, Hindu, Buddha, dan Konghucu meliputi ketidakpahaman, eksklusif, dan keengganan memahami agama lain, merasa dirinya paling benar, kurang sosialisasi, kurang komunikasi, menutup diri, dan sikap fanatik yang berlebihan. Model pembangunan agama di Indonesia tentang pluralisme sangat beragam. Keragaman sebagai realitas yang harus kita hidupi dalam lingkungan kehidupan sosial kita. Sikap saling menerima, saling terbuka, saling menghargai, dan memahami bahwa semua agama adalah setara harus kita miliki dan kita junjung tinggi. Perbedaan pandangan ini dikategorikan dengan melihat atau mempertimbangkan pandangan orang lain, serta mempertahankan sesuatu yang sudah berlaku berdasarkan tradisi yang ada. Demikian juga dengan makna kerukunan antar umat agama. Ada yang memaknainya sekedar sikap saling menghargai atau menghormati yang bersifat hidup saling berdampingan secara damai. Tetapi ada juga yang memaknai dalam pandangan ke arah yang sudah lebih maju, dengan cara turut berpartisipasi dalam memecahkan konflik yang terjadi dalam lingkup kehidupan umat beragama. Upaya mewujudkan kerukunan antar umat agama dilakukan secara internal, yaitu menumbuhkan pemahaman pada komunitas agama masing-masing melalui sosialisasi. Sedangkan cara eksternal yaitu dengan cara mengajak agama lain untuk bekerja sama mengatasi konflik yang sedang terjadi pada lingkup kehidupan umat beragama. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, tetapi masih ada beberapa faktor yang menghambat terwujudnya kerukunan antar umat beragama, seperti fanatisme, egoisme, klaim kebenaran, dan sikap tidak mau terbuka atau memahami agama lain. Melihat faktor-faktor ini, para elit agama berusaha menumbuhkan sikap positif dengan cara membangun kesadaran akan sikap keterikatan antara satu dengan yang lainnya, memberikan penghargaan terhadap keberagaman, membangun dialog, dan kerjasama antar umat agama sebagai pendukung terciptanya kerukunan antar umat agama dan hidup yang harmonis dalam lingkungan sosial. Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan jurnal. Nah, kelebihannya ada beberapa hal yang kami temui. Yang pertama, penulis sudah menggali lebih dalam tentang pemaknaan pluralisme untuk saling menghargai, dan itu sebagai pengantar untuk menyadarkan masyarakat pentingnya sebuah dialog. Yang kedua, metode yang digunakan oleh penulis juga sudah baik secara statistik, artinya bahwa agama-agama besar yang sudah dijabarkan di Kota Malang itu dilihat dengan data yang sudah baik, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, yang ketiga juga adanya komunikatif antara pembaca dan penulis. Artinya bahwa penulis memberikan peluang kepada pembaca untuk merefleksikan keberadaan dirinya di tengah perbedaan agama, dan bagaimana bahwa setiap agama itu memiliki nilai kebenaran yang dipegang masing-masing. Kemudian masyarakat menyadari bahwa pemahaman dan penafsiran kita terhadap Tuhan hanya itu yang berbeda. Nah, kemudian yang keempat juga upaya-upaya yang sudah coba dijelaskan oleh penulis sudah sangat baik, mulai dari sosialisasi dan juga dialog. Nah, kemudian dalam kekurangan ini mungkin ada beberapa hal yang kami temui, bahwa perspektif atau gambaran tentang pluralisme itu masih dalam tataran bahwa itu masih orang-orang yang belajar agama, dan bagi kami sebenarnya sangat penting sekali ketika melakukan wawancara kita tidak monoton dengan orang-orang yang belajar agama, tapi turunnya ke masyarakat begitu, meminta pendapat mereka, kritik mereka, sehingga ketika kita sudah menampung itu, tokoh-tokoh agama bisa kelola itu dalam bentuk dialog begitu. Oke, yang kedua juga bagi kami bahwa
penulis sudah menyampaikan terkait faktor, dan di faktor ini itu yang bisa kami lihat bahwa ketika penulis bilang ini masyarakat itu masih adanya egoisan, terus masih tertutup, sebenarnya bagi kami karena masyarakat itu belum paham tentang pluralisme, sehingga itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari penulis, mungkin salah satu, bahkan kita semua, bahwa setiap orang untuk dia terbuka dan keluar dari zona nyamannya, dia harus paham dasarnya apa dulu, sehingga ketika dia paham baru dia tahu untuk terbuka. Jadi masyarakat ketika dia egois, ketika dia tertutup, ya tidak masalah gitu, karena dia belum paham. Makanya itu harus memberikan pemahaman yang baik dulu, memberikan sosialisasi dulu gitu. Ketika dia sudah dengan sosialisasi, sudah ikut dialog 1-2 kali, dia akan paham bahwa oh ternyata kita harus saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, yang ketiga juga saya rasa ini untuk kami rasa ini untuk semua, bahwa untuk kita semua, bahwa apa yang sudah disampaikan oleh penulis yang bagi kami sudah baik, sudah sangat baik, terstruktur sekali, mulai dari pemaknaan, metode, upaya, bahkan faktor-faktor. Secara pemahaman oke. Tapi aksi konkretnya masih dalam pergumulan kita bersama. Artinya bahwa untuk menciptakan itu, kita perlu untuk bergerak, harus ada penggerak di salah satu kota, mungkin kalau di Kota Malang, di jurnal itu ada salah satu penggerak, di Indonesia juga bahkan di daerah-daerah, mungkin harus ada yang terlibat untuk terciptanya dialog gitu. Dan menjadi pergumulan kita bersama untuk menghidupkan dialog, pemaknaan, keberadaan kita satu dengan yang lain, untuk dapat saling menerima. Oke, terima kasih. Kelompok melihat bahwa keberadaan agama yang ada di Indonesia ini memiliki persamaan dalam hal tujuan beragama, dan juga memiliki perbedaan dalam konsep teologi dan ritus peribadahan. Dalam konteks Indonesia sendiri, sering kita melihat adanya pertikaian antar umat beragama, membuat timbulnya stigma negatif terhadap agama yang menindas. Misalnya saja, ketika kita melihat orang Kristen diperlakukan dengan tidak adil oleh penganut agama Islam, membuat kita memandang agama Islam sebagai agama yang kejam. Begitu juga sebaliknya. Padahal, kalau dipelajari dan diteliti dengan baik, pastinya dalam tiap-tiap agama itu memiliki ajaran tentang bagaimana bersikap atau menghargai dengan orang berbeda dengan agama yang dianut. Inilah pentingnya memahami agama yang dianut dan memahami agama di luar dari agama yang dianut. Tujuannya agar tidak memperlakukan agama orang lain dengan semena-mena. Benang merah dari pandangan tiap-tiap tokoh tentang kerukunan umat beragama selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Keharmonisan akan terjadi ketika tiap agama saling terbuka dan saling menghormati perbedaan yang ada dan tanpa mengklaim agama yang dianut adalah agama yang paling benar. Kerukunan umat beragama tidak hanya berhenti pada menghargai dan menghormati, namun juga bersatu bergotong royong melawan ketidakadilan di negeri ini dan mematuhi himbauan dari pemerintah, sebagaimana pemerintah adalah wakil Tuhan di dunia ini, dan itu kita lakukan sebagai cinta kasih kita terhadap rumah kita, Indonesia.